Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Satrio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis 1 dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Di mana outline-nya ini ada tiga. Yang pertama, penjelasan mengenai blok diagram sistem komunikasi. Yang kedua, mengenai sinyal AM atau amplitude modulation. Yang ketiga adalah sinyal FM atau frequency modulation. Baik, yang pertama, blok diagram dari sistem komunikasi. Jadi, secara umum, sistem komunikasi itu terbagi dari beberapa blok. Blok pertama itu adalah blok input ya, atau blok input ini berfungsi sebagai blok yang menangkap gejala fisik atau apa ya, contohnya mungkin seperti mikrofon, ya bisa dalam bentuk sinyal suara, bisa dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Di mana input pesan ini itu akan masuk ke blok input transducer. Di mana dari gejala fisik tadi entah berbentuk gambar atau cahaya mungkin barangkali atau suara, dalam hal ini ditangkap oleh mikrofon, itu akan dirubah bentuknya ke dalam sinyal sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik tersebut itu eh, dirubah di dalam blok transducer seperti itu. Jadi secara umum transducer ini mengubah gejala fisik menjadi atau apa ya, fenomena yang fisik menjadi sebuah sinyal listrik seperti itu. Setelah masuk input transducer, sinyal-sinyal listrik itu akan masuk ke blok transmitter. Di mana dalam blok transmitter ini itu di dalamnya itu terjadi beberapa proses. Di antaranya ada proses modulasi, ada proses perubahan dari analog ke digital, konversi dari analog ke digital, ada proses encoding dan seterusnya. Itu di dalam blok transmitter. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk secara umum itu untuk mempaketkan sinyal-sinyal tersebut untuk nantinya dikirimkan melalui media transmisi. Nah, sinyal yang sudah ditransmisikan itu masuk ke media transmisi di dalam blok channel. Di dalam media transmisi ini bisa berbentuk wire, wire ya atau apa kabel ya, bisa berbentuk fiber optik, bisa berbentuk kabel koaksial atau bisa berbentuk sinyal radio mungkin, di mana pesan tersebut itu ditransmisikan ke channel tersebut. Nah, di dalam channel ini terjadi penambahan noise atau distorsi. Distorsi itu eh, kecacatan ya. Seperti itu. Nah, nanti selanjutnya dari channel ini diteruskan ke receiver. Nah, sinyal yang masuk ke receiver ini terjadi banyak proses juga di dalamnya. Di antaranya ada demodulasi, ada decoding, ada digital tuh analog conversion, eh, ada proses penguatan sinyal atau amplifying di dalam rangkaian amplifier dan seterusnya untuk nantinya diterjemahkan oleh si output transducer ini. Nah, output transducer ini nanti sudah berbentuk pesannya lagi yang seperti awal di dalam device yang berbeda. Contoh misalkan saya menggunakan telepon genggam. Nah, telepon genggam itu suara saya ditangkap oleh mikrofon. Dari mikrofon itu ada proses modulasi dan lain sebagainya di blok transmitter selanjutnya di, diteruskan lagi ke channel. Dalam hal ini karena telepon berarti kan kita menggunakan media transmisi nirkabel ya. Nah, media transmisi nirkabel ini eh, berbentuk sinyal. Nah, nanti sinyal itu akan ditangkap oleh device yang dituju. Kalau misalkan saya mau nelpon, saya Raffi mau nelpon si B, nah, menggunakan telepon. Nah, itu nanti si device B inilah yang dituju gitu. Di dalam device ini ada receivernya, ada proses demodulasi, ada proses decoding, ada proses konversi digital ke analog, ada proses penguatan amplifier, ada proses filtering juga mungkin dan seterusnya. Sampai akhirnya pesan saya diterima oleh si penerima si B tadi. Entah dalam bentuk suara lagi, entah dalam bentuk gambar, entah dalam bentuk apapun itu yang jelas diterjemahkan oleh device-nya si B. Seperti itu.
Secara umum seperti inilah blok diagram dari sistem komunikasi. Selanjutnya itu kita akan coba ngeplot sinyal AM ya. Sebelumnya jadi sinyal AM ini itu atau proses modulasi AM ini itu sebenarnya adalah proses modulasi yang yang mengubah nilai yang memodulasi nilai amplitudonya. Seperti itu. Ada banyak sekali istilah di dalam modulasi amplitudo ini. Salah satunya adalah indeks modulasi atau kita simbolkan dengan M. Nah, dari soal kuis ini itu kita akan coba ngeplot dua sinyal dengan indeks modulasi 0,5 dan 0,8. Berdasarkan teorinya, eh, sinyal modulasi amplitude ini itu terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah under modulation atau ketika nilai M-nya atau nilai indeks modulasinya itu kurang dari satu. Lalu ada eh, critical modulation atau M sama dengan satu atau disebut juga perfectly modulation ya. Jadi modulasi sempurna gitu. Modulasi sempurna. Dan yang terakhir adalah over modulation atau ketika M-nya itu lebih dari satu. Nah, kenapa M sama dengan satu itu disebut critical modulation itu karena jadi gini, untuk menghitung M sendiri itu kan adalah amplitude dari message atau sinyal info itu dibagi dengan amplitude dari sinyal carriernya atau sinyal pembawanya. Seperti itu contoh jika indeks modulasinya 0,5 berarti bisa jadi itu amplitude message-nya itu 10 dan amplitude carrier-nya itu 20. Seperti itu. Nah, kita akan langsung coba di MATLAB. Kita akan langsung coba di MATLAB. MATLAB di sini saya menggunakan MATLAB online ya. Nah, jadi kita akan coba dengan modulasi AM. Nah, di modulasi AM ini kita akan membuat beberapa blok simulink dulu. Nah, blok simulink ini terdiri dari blok sinyal info, blok sinyal carrier, ini blok sinyal info ya. Nah, ini blok sinyal carrier, ini blok konstan, nah ini blok sum. Nah, ini blok modulator AM atau blok produk ya, dan ini blok scope. Nah, sinyal info ini tuh blok sinyal sinusoidal. Jadi kalau dicari di library browser itu di search di sini. Mohon maaf apabila sedikit patah-patah ya. Nah, kita bisa cari sine wave di sini. Nah, nanti ada sine wave function. Kita pakainya yang sine wave ya. Nah, konfigurasi sinyal sinusoidalnya situ sendiri itu seperti ini. Seperti ini. Nah, amplitudenya 0,8, frekuensinya 2, dengan sample time itu 0,01. Nah, itu untuk yang sinyal infonya ya. Nah, terus kita coba lihat. Kita maaf ini mau sini AM ya. Nah, kita coba lihat yang sinyal carriernya. Cobalah sinyal carriernya.
ini saya lanjutkan. Jadi untuk yang sinyal carrier ini konfigurasinya itu amplitudenya 1, frekuensinya 50 dengan sample time 0,01. Nah, di sini itu mohon maaf. Ini karena MATLAB online jadi seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi sinyal carrier tadi konfigurasinya seperti tadi ya. Nah, itu sinyal info dan sinyal carrier ini masuk ke dalam blok produk atau blok modulator AM ini, dimana nanti ketika kita run itu hasilnya akan seperti ini. Ini dengan indeks modulasi 0,8 ya. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Kalau misalkan kita mau merubah sinyalnya agar lebih jelas, kita coba dari mengatur frekuensi dan sampling time-nya ya. Ini kita coba. Nah, ini kita amplitudenya ganti dulu. Tadi ada eh, metodenya tadi error ya. Nah, frekuensinya 2, sampling time-nya 0,01. Lalu sinyal carrier. Frekuensinya kita ganti jadi 50. Sampling time-nya kita ganti jadi 0,001. 0,1 ya. Sekarang kita coba running. Kita akan lihat grafiknya. Nah, ini adalah sinyal dengan indeks modulasi 0,8. Secara teori, ini sudah mendekati kondisi ideal, di mana kondisi ideal itu sendiri adalah kan indeks modulasinya itu sama dengan 1. 0,8 itu kan mendekati 1 ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan, ini sinyal atau kita sebutnya bukit ya. Ini bukit. Nah, ini kita gambarkan dulu yang idealnya ya. Jadi yang ideal itu seharusnya itu seperti ini. Yang ideal itu. Kita coba gantinya jadi 1 ya. Nah, ini kita ganti eh, amplitudenya jadi 1 ya. Jadi ini kita akan mencoba kondisi ideal. Nah, ini kondisi ideal itu seperti ini. Di mana sinyal pesan yang dibawa oleh sinyal carrier itu tersampaikan sempurna semuanya. Semua informasinya itu tersampaikan semua. Tuh. Nah, ini kalau kondisinya ideal ya. Nah, kalau misalkan tadi kan udah tuh 0,8, nah sekarang kita coba 0,5 ya. Kalau dia indeks modulasinya 0,5 itu seharusnya terjadi distorsi. Seharusnya terjadi distorsi. Nah, ini kita coba running. Kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kondisi maaf, bukan distorsi ya. Jadi ketika 0,5 itu kan indeks modulasinya itu kan kurang dari 1. Nah, ketika indeks modulasinya kurang dari 1 itu yang terjadi itu informasi itu eh, tidak apa ya, tidak
Jadi tidak tersampaikan semua gitu, tidak optimal gitu informasi yang dikirimkan dari sinyal carrier menggunakan sinyal carrier itu. Seperti itu. Jadi seperti ini. Ini bisa kita lihat. Jadi informasinya belum selesai, dia udah masuk lagi ke informasi yang baru. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan lebih dari satu ya. Nah, ini kalau lebih dari satu, taruhlah 1,5 ya, itu dia akan mengalami distorsi. Distorsi itu terjadi ketika over modulation atau indeks modulasinya itu lebih dari satu. Nah, ini itu yang terjadi ketika indeks modulasinya itu tadi 1,5 ya, atau lebih dari satu. Ini terjadi distorsi. Nah, distorsi ini merupakan kecacatan sinyal di mana distorsi ini tuh nanti sulit diterjemahkan pesannya oleh receiver itu. Karena ya tadi sinyalnya rusak. Itu efeknya tuh bisa seperti suara yang pecah atau mungkin suara yang tidak terdengar bunyinya apa. Kacau lah seperti itu. Nah, ini untuk sinyal AM. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi maksudnya ada error di MATLAB-nya karena mungkin MATLAB web. Nah, jadi untuk yang FM, modulator FM itu, kita itu menggunakan 3 blok ya. Jadi yang pertama itu ada blok sinusoidal, di mana blok sine wave ini tuh berisi sinyal pesan. Nah, terus di sini kita juga ada, ini dulu aja ya konfigurasi dulu. Jadi untuk sine wave-nya sendiri itu konfigurasinya amplitudenya 1, frekuensinya 2 dengan sample time itu 0,01. Seperti itu. Nah, lalu untuk ini tuh adalah blok modulator FM passband di mana sudah kita konfigurasi. Nah, di dalam blok FM modulator passband ini tuh kita bisa mengatur nilai deviasi frekuensi dan frekuensi sinyal carrier-nya. Nah, di sini itu kita bisa atur frekuensi sinyal carrier-nya. Ini kita set di 50 dan frekuensi deviasinya di 2. Nah, kalau kita running itu hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini kan ada rentang yang rapat ya. Ini rentang yang rapat. Nah, ini rentang yang apa istilahnya tuh renggang ya. Nah, ini setiap rapat renggang ini tuh adalah interpretasi dari sinyal pesannya atau message sinyal message-nya. Jadi ketika rapat ini tuh itu adalah ketika sinyal informasinya itu sedang ada pada siklus positif. Nah, renggang ini, ketika renggang ini tuh itu siklus frekuensinya itu ada di maaf, sinyal pesannya itu ada di kondisi siklus negatif seperti itu. Dan kalau misalkan kita rubah nilai deviasi frekuensinya, yang terjadi adalah sinyalnya akan semakin rapat. Jadi semakin tinggi eh, deviasi frekuensinya, maka sinyalnya itu akan semakin rapat, otomatis frekuensinya akan semakin tinggi. Frekuensi dari sinyal termodulasinya ya. Nah, ini sekarang kita set frekuensi deviasinya itu di 10 ya. Set di 10. Nah, kita coba run.
Ya, kita coba lihat outputnya. Nah, ini kalau dilihat itu sekarang jadi semakin rapat ya. Ini dengan deviasi frekuensinya itu 10. Jadi semakin rapat. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi untuk sinyal AM itu kesimpulannya adalah semakin mendekati satu sama dengan satu ya, itu akan semakin bagus sinyal pesan yang akan diterima oleh receivernya gitu. Nah, kalau untuk plot sinyal FM, tadi kita udah coba tuh dengan beberapa deviasi frekuensi berbeda ya, ada tiga. Deviasi frekuensi 2, 6, dan 10. Nah, eh, kalau untuk frekuensi modulation ini itu tuh tergantung kebutuhan dari sistem yang akan kita bangun nanti. Jadi entah kita akan menggunakan deviasi frekuensi yang rendah atau yang tinggi, karena itu kan berpengaruh ke nilai frekuensinya ya, nilai tinggi rendahnya frekuensi sinyal termodulasinya gitu. Nah, itu tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, baik, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan, terutama tadi dari MATLAB-nya ya. Ternyata MATLAB online ini praktis, memang kita tidak perlu download, tapi cukup sering crash gitu ya. Baik, sekian, terima kasih.